Hai teman-teman, perkenalkan saya Anggi. Jadi dalam kesempatan ini saya akan coba untuk menerangkan ya bagaimana cara setting approval map yang efektif di ERP kami, yaitu Akumatika Cloud ERP. Oke, stay tune ya. Halo, saat ini saya akan coba untuk melakukan demo bagaimana cara untuk set approval map di Akumatika. Jadi ya seperti yang kita ketahui ya, untuk Akumatika ini juga sudah mendukung untuk approval mapnya yang berguna untuk macam-macam kondisi. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan kemudian ya. Jadi ini untuk di Akumatika kita coba sign in aja dulu. Nah, untuk ketika setelah kita sign in, nah ini kita akan coba untuk membuatkan settingan di approval mapnya. Ini saya menggunakan settingan atau login admin ya, jadi ini sudah banyak yang terbuka, jadi ini saya bisa akses semua screen dan juga menu-menunya. Nah, ini mungkin kita juga jadi bingung gitu ya, takutnya lupa untuk approval itu ada di mana. Kita bisa langsung search aja karena ini sudah merupakan fitur dari Akumatika. Kita masuk aja ke approval, kita klik aja di sini. Nah, ini sudah ada di organization ya, kita langsung klik aja. Di sini sudah ada berbagai macam approval. Jadi untuk approval ini bisa bermacam-macam ya, tergantung kebijakan perusahaan. Biasanya yang untuk approval itu ada dari sisi sales order atau dari IR invoice, ada juga dari expense claim gitu, itu macam-macam, dan juga ada dari PO atau purchase order. Nah, yang akan saya peragakan kali ini adalah membuat settingan approval map di purchase order. Jadi di company-company atau di perusahaan-perusahaan nih, biasanya mereka ada policy, misalnya PO dengan nominal tertentu itu nanti di approve-nya oleh siapa, tapi nanti mungkin ada lagi nilai yang di atas itu larinya ke siapa. Nah, di sini kita akan coba setting seperti itu, dan juga kita akan melakukan proof of concept ya dari settingan approval yang sudah dibuatkan. Oke, kita langsung saja ke klik ke add approval map. Kita berikan nama ya di sini karena kita berhubungan dengan purchase order, jadi purchase order approval. Entity type-nya kita pilih ke purchase order. Nah, ini udah langsung ada ya di sini. Kemudian kita langsung add step aja. Kita coba rule-nya. Misalnya PO lebih dari 1000. Nah, ini kita masukkan aja untuk kondisinya. Entity-nya kita pilih purchase order. Nah, ini PO lebih dari 1000 itu dia akan membaca value-nya 1000, tapi 1000-nya 1000 apa? Nah, kita di sini masukkan juga kondisi untuk currency-nya, karena namanya 1000 itu bisa 1000 US, 1000 IDR, atau 1000 pound sterling dan sebagainya, itu tergantung dari company masing-masing ya. Nah, kita masukkan aja di sini file name-nya ke currency. Currency-nya equal, di sini by default ada USD, tapi nanti kita bisa pilih juga sih untuk mata uang yang lainnya, itu tergantung lagi dari kondisi company masing-masing. Kemudian kondisi kedua nih, kita masukkan juga sama entity-nya purchase order. Kemudian file name-nya ini 1000 US itu dia bacanya apa? Quantity atau order total. Nah, ini yang saya maksud adalah order total. Jadi kita di sini cari aja untuk order totalnya nih. Nah, ini 1000 US itu lebih dari, is greater than, atau juga bisa is greater than or equal. Nah, coba kita pilih aja untuk is greater than or equal, jadi lebih dari atau sama dengan 1000. Kita masukkan di sini ya. Oke, sekarang dua kondisinya sudah. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa menambahkan kondisi yang lain nih. Oke, lebih besar atau sama dengan 1000 US, tapi misalnya kurang dari berapa. Karena ini saya rencana akan setting 2 approval. Jadi ini saya akan menambahkan lagi satu kondisi, dimana ini sama purchase order, file name-nya kita juga buatkan sama juga nih untuk order total. Nah, lebih sedikit, is less than, ini saya 10.000 US, karena saya akan menambahkan satu lagi untuk PO atau purchase order lebih dari 10.000 US ya. Mungkin jadi kalau kurang dari masih di approval yang sama gitu. Oke, nah ini kita sekarang sudah lengkap untuk kondisinya, ada 3. Siapa yang akan approve nih? Kita bisa di sini, kita bisa pilih
Ini saya setting supaya purchasing manajernya yang bisa approve. Nah, purchasing manajernya kebetulan namanya di sini adalah Peter Parker. Kita masukkan aja di sini. Kemudian kita save nih di sini. Jadi sudah ada kondisinya dan sudah ada untuk approvernya siapa. Nah, ini on approvalnya itu bisa kita pilih ya. Nah, kita pilih aja sekarang complete step aja dulu ya. Kita bisa save. Oke, nah sekarang kita akan buat untuk rule yang kedua. Kita bisa pilih ke step, kita pilih tambah. Nah, misalnya PO lebih dari 10.000 US. Ini sama ya seperti yang tadi nih. Entity-nya di purchase order, file name-nya juga kita pilih yang currency-nya dulu. Value-nya udah US dollar. Oke, kita masukkan untuk yang keduanya nih. Untuk value-nya. Misalnya order total. Kondisinya adalah is greater than or equal deh. Kan 10.000 US. Oke, nah siapa yang akan approve? Ini saya setting supaya yang merupakan approvernya adalah CFO atau Chief Financial Officer dari perusahaan ini. Kebetulan nama CFO-nya di sini adalah Maxwell. Klik aja di sini, ini sudah lengkap. Kita save. Oke, kondisi dan rule actionnya sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan setting nih untuk kita kan berarti ini coba kita pilih dulu coba kita lihat dulu nih untuk approval yang sudah dibuat. Nah, kita sudah bisa lihat ya, ini ada yang baru nih, PO approval yang baru kita buat. Sekarang kita setting supaya PO-nya itu menggunakan approvalnya yang dari sini. Kita masuk aja ke purchase, kemudian kita ke show all. Ini ada menu preference ya. Kita pilih ke sini. Di sini ada preferensinya yang bisa di otak-atik. Oke. Nah, ini kita klik aja dulu, delete dulu aja. Nah, kita tambahkan yang baru. PO type-nya kita pilih normal. Kemudian approval map-nya yang tadi aja. Nih ada 3 kan. Nah, kita klik. Kemudian notifikasinya seperti apa nih? Tentunya pasti kita pilihnya notifikasi dari sisi PO ya. Kita masuk aja ke purchase notification yang menunggu approval. Oke, sekarang sudah, kita save aja. Nah, kita buktikan nih. Sekarang kita coba membuat PO. Nah, saya akan menggunakan login dari purchasing staff ya. Kita masuk aja ke user. Nah, purchasing staff di perusahaan ini adalah Mary Jane. Nah, kita login aja sebagai Mary Jane di sini ya. Purchasing staff-nya. Nah, kita lihat nih di sini dia itu beda ya tampilannya dengan yang tadi login sebagai admin, dimana ini nanti kita bisa setting untuk screen-screen yang bisa diaksesnya. Oke, karena dia purchasing, jadi dia bisa akses untuk purchase ya. Kita coba buatkan dulu purchase ordernya di sini. Nah, kita pilih tambah, create yang baru ya. Nah, vendornya kita coba aja pilih ini. Sudah, kita pilih aja untuk inventory ID-nya hanya Acer ya. Nah, kita coba buktikan nih. Acer ini kan satu unit cost-nya itu 250 US dollar. Nah, misalnya kita pilih beli 3 deh. Jadi totalnya kita lihat dulu. Totalnya 750. Mestinya ini kan tidak dikunci approval ya. Kemudian coba kita inikan dulu, kemudian kita save lagi. Nah, dia tidak perlu approval, jadi tidak ada button approve di sini, dan ini juga di sini sudah otomatis tercentang approve ya. Nah, sekarang coba kita ganti untuk kuantitinya. Pilih all dulu. Nah, terus coba deh kita pilih kuantitinya itu jadi 5. Kita save dulu aja di sini. Nah, ini kan 1250 ya. Kita kunci dulu all-nya. Nah, ini ada tulisan nih pending approval. Nah, di sini memang ada pilihan untuk approval. Nah, di sini juga sudah ada nih siapa yang approve, Peter Parker ya sebagai purchasing manager karena dia lebih dari 1000 US. Coba ya sekarang kita, ini kan saya menggunakan loginnya Mary Jane ya, yang mestinya itu tidak bisa approve. Nah, ini tapi udah ada nih tombol approvalnya. Coba kita approve aja di sini. Nah, dia error nih karena si Mary Jane ini tidak memiliki akses untuk approve PO dengan nominal seperti itu. Oke. Kita hold aja dulu lagi. Kemudian kita save lagi. Kita unhold.
save lagi ya di sini ya. Nah, oke, nah sekarang ini tugasnya Peter Parker sebagai purchasing manager untuk approve PO-nya tersebut. Nah, sekarang kita logout dulu. Saya login sebagai admin dulu ya, supaya nanti saya bisa akses atau bisa login sebagai Peternya. Pilih Peter. Oke, Peter Parker. Kemudian kita login di sini. Nah, jadi ini kebetulan untuk dari Akumatika ini sudah ada fitur notifikasi ya untuk PO-PO atau mungkin apapun yang membutuhkan approval. Sudah ada notifikasinya nih. Kita bisa lihat di sini di approval. Nah, dia yang tadi nih yang kita sudah buat. Ini dia udah ada warnanya merah nih. Ini berarti perlu di approve oleh Peter Parker. Nah, kita bisa approve aja nih di sini. Nah, maaf, kita centang dulu aja dengan approve. Nah, ini sudah hijau berarti sudah di approve ya. Nah, kita lihat di sini untuk PO-nya. Nah, ini sudah berubah menjadi open ya, bukan pending approval lagi. Oke, nah sekarang coba kita login sebagai manajer lagi nih. Admin dulu. Nah, kita buat lagi nih PO dengan nominal di atas 10.000. Oke, kita login lagi. Nah, kita buat PO baru. Coba kita dari sini ya. Mungkin beda dari yang tadi. Oke, kita coba aja deh menunya yang sama aja. Nah, kita pilih juga inventory ID-nya sama juga deh. Nah, tapi untuk kuantitinya coba kita masukkan misalnya 100. Kita save aja di sini. Nah, ini sudah ada di sini nih. Maaf, coba ini kita. Nah, udah ada pending approval. Sini ada approval detail siapa ke Maxwell karena dia itu merupakan CFO ya. Karena nilainya lebih dari 10.000 US. Nah, di sini ini pending approval, kita save aja di sini. Nah, mungkin kita masih penasaran nih, Mary Jane bisa approve nggak? Coba kita approve aja dari sini ya. Nah, dia error juga nih karena dia itu ternyata tidak punya akses ya. Seperti ini. Oke, kita call lagi aja. Nah, kita save lagi. Nah, kita call lagi, kita save lagi. Oke. Nah, sekarang kita login sebagai Maxwell ya untuk approve PO dengan nominal tersebut. Sign out dulu aja. Karena Maxwell ini merupakan admin, jadi ini saya langsung aja ya loginnya ke admin. Nah, kita langsung aja ke time and expense. Nah, notifikasinya akan masuk ke sini. Nah, ini ada macam-macam nih. Ini PO yang baru dibuat tadi sama Mary Jane. Kita approve aja di sini. Oke, jadi setelah approve di sini untuk purchase ordernya kita bisa lihat ya. Statusnya menjadi open. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya belum di approve itu dia tetap masih pending approval ya, seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk demo saya mengenai set approval map di Akumatika ya, dimana saya menggunakan contoh adalah purchase order. Terima kasih.